mau bantu masjid bang, bener. Makanya dari situ mereka yang ini kan, mau bagaimana kamu mau bantu ini sedangkan ini lagu kamu dicuri, makanya saya kaget bang. Kebangetan, keterlaluan. Artinya lagu ini kan karya kita. Kita udah susah payah bikin, tapi ternyata orang lain yang manfaatin gitu. Sampai dimasukin ke YouTube-nya dia buat manfaatkan, dapatkan uang dari situ. Ini kan karya kita terus diambil oleh orang lain gitu, nggak bisa kayak gitu bang. Nah, selamat pagi semuanya karena sekarang masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konten dadakan. Ini sehubungan dengan lagunya Fajar yang judulnya Aya Cinta Tak Selamanya Indah. Cinta tak selamanya indah, tidaknya perasaanku dihargai. Kalau sudah bosan bilang saja. Jadi lagunya Fajar di channel pencipta lagunya Ahmed Gorafu sudah tidak bisa dimonetize. Ini menandakan lagu itu sudah diklaim oleh pihak luar. Nah, di otak gue langsung terbayang gue harus ngobrol-ngobrol sama salah satu sahabat baik gue, Bang Congki Prawira. Juga Bang Congki sekarang ajak temennya Mas Singi, ini dari salah satu label Nada Juara, bagian ANR. Oke. Di sini ada Bang Ahmed pencipta lagunya nih. Berarti kan ini Bang Congki, Bang Singi, Bang Ahmed ini berhubungan dengan sebuah karya yang diklaim oleh pihak lain. Ya. Bahkan sekarang lagunya sudah ada sudah diklaim di YouTube, sudah ada di Spotify dan platform lainnya. Bukan terdaftar atas nama Bang Ahmed atau Fajar atau pencipta lagu lainnya. Wah, ini berarti bisa dibilang kejahatan digital dong Kak Congki ya. Hal yang kemungkinan bisa seperti itu. Iya. Karena kalau misalnya sebagai pencipta lagu tidak pernah menandatangani hal yang bersifat tentang ya based on paper ya. Penyerahan penyerahan haknya terhadap publisher. Iya. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh sama Kak Congki, sama Bang Singi, kita mau denger dulu nih. Proses lagu itu ada sampai naik di YouTube, sampai tiba-tiba Bang Ahmed semalam bilang sudah tidak bisa dimonetize. Iya. Jadi lagu itu memang sebelum Bang Ahmed sama Fajar berangkat ke Jakarta, lagu itu udah diproduksi ya? Udah diproduksi. Oke. Jadi kemarin itu saya juga produksi video klip kan, sebelum Fajar viral ini. Jadi Fajar itu kan dengan saya kan, abis itu saya bilang saya punya janji sama Fajar, karena waktu itu ada Mantri Oro dengan Fajar yang tinggal sama saya. Itu saya buatin lagu semua mereka. Oke. Gilirannya Fajar, saya bilang saya mau bikin lagu buat kau, karena Fajar juga bilang Kak Ahmed masa cuman si Mantri Oro ini ada lagu, saya buatkan lagu. Saya bilang tapi saya ambil dari keresahan kamu ya Soal kisah cintanya, quote-quote cintanya Fajar. Iya. Oke. Jadi saya kumpulin semua quote-quote-nya dari yang diposting-posting orang itu kan. Habis itu saya susun, saya buatin lirik. Itu lirik juga itu dibuat pas waktu ini si Aya ini punya masalah dengan Fajar waktu itu sebelum viral itu, sebelum ada video itu. Oh, sebelum Fajar viral rame, ternyata emang ada masalah dalam hubungan mereka. Iya. Kebetulan Fajar ini kan sering curhat, katanya ini sering ditipu sama cewek-cewek, di ini janjian nggak begini. Itu saya nulis Bang. Oh, mulai disusun lirik. Iya, itu pun disusun disampaikan cara nyusunnya bagaimana. Iya, nggak apa-apa. Saya kalau nyusun kayak gitu di toilet Bang. Oh, proses kreatifnya. Lo di toilet. Nyusun. Kalau ada orang keresahan begitu saya ini nulis. Oke. Jadi pertama itu rencana saya mau buat film Bang. Oke. Mau buat film pendek seri di YouTube. Oh, karena di channel lo sering upload film-film pendek. Oke, lo tadinya mau buat seri film pendek. Akhirnya malah jadinya lagu. Jadi lagu karena Fajar maunya lagu. Oke. Habis itu sudah saya ini. Habis itu Fajar kita rekaman ya. Tiba-tiba video Fajar ini viral. Saya bilang ini momen yang bagus juga buat ini. Buat naikin lagunya sekalian. Ketok lagunya emang udah dibuat dulu kan? Iya.
Yang viral pertama saya lihat itu di-share sama Jakarta Keras. Oke. Habis itu juga yang ada Tribun Makassar kalau nggak salah. Oke. RGB. Yang Fajar masih nangis-nangis. Iya, nangis-nangis Oke. itu. Habis itu harus jadi nih, saya telepon teman-teman saya yang kebetulan satu band dengan saya juga di sana. Aduh, studio kamu kosong nggak? Kita nanti rekaman ya. Oh iya bisa. Habis itu dalam proses perjalanan itu dengan Ulu ini teman saya, kita jalan sambil nyiptain lagu di ini, nulis lirik, Oke. kasih tunjuk Pajar tentang bagaimana artikulasi juga kan susah kan, misalnya nyebut kayak ini Biasa terbiasa Iya. bahasa Gorontalo, Iya. sekarang ke bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. jadi di Sampai diajarin tuh Fajar Ajarin. pengucapannya. Oke. Iya. Sampai waktu itu kan di perjalanan itu kata Fajar susah ngapalnya. Saya bilang kalau di studionya Aldo itu nggak kayak studio rekaman lain. Jadi harus kayak live begitu. Oke, karena teknologinya masih Iya, rumahan. masih rumahan, Bang. Oke. Masih komputernya aja pinjam-pinjam, Bang. Jadi ada kamu punya RAM segini enggak? Ya, ini segini enggak? Mic-nya lagi dipinjam sama teman untuk mikrofonnya. Sampai akhirnya terjadilah produksi lagu itu. Lagu itu. Oke. Produksi lagu itu Berarti yang pada saat produksi itu melibatkan Bang Ahmed sebagai pencipta lagu, pencipta lagu, ada Mas Aldo sebagai aransemen, yang ada sekaligus editing juga di ini. yang ngerjain masteringnya. Masteringnya. Oke. Habis itu sama Ulu yang untuk gitarnya. Oke, dan Mas Fajar yang nyanyinya, Fajar yang nyanyinya. Nyanyi. Oke, lagu itu selesai diproduksi. Terus akhirnya diupload di channelnya Bang Ahmed. Belum diupload karena kemarin itu masih rusak filenya. Oke. Habis rusak filenya pas Fajar Ibu Fajar kan nelpon, itu Fajar datangkan ketemu, itu Fajar mau berangkat. Oh iya. Oh, ini Fajar berangkat mau ada syuting di Brownies ya? Iya, di Panggilan Brownies. ke Jakarta. Iya, Oke. Jakarta. Habis itu nggak bisa Fajar, saya bilang nanti balik saja dari Brownies. Tiba-tiba waktu malam kita maksudnya kan harus ke bandara juga kan karena berangkat pagi. Ya daripada ini kita nongkrong aja di rumahnya si Aldo ini. Oke. Tiba-tiba pas selesai aja lagu bisa nggak? Bisa. Langsung kita Akhirnya bikin. diselesain juga. Selesain Oke, waktu akhirnya itu. selesai itu lagu. Selesai lagu, tapi belum di ini semua, baru Fajar yang udah take vokal. Oke. Take vokal. Habis itu kita langsung ke bandara berangkat sini. Oh, langsung dilanjutin dikerjain sama Iya. Aldo. Aldo di Oke. Sampai akhirnya bisa diupload ke channel lu gimana ceritanya? Udah di sini, udah sama abang kan. Oh, udah sama gue di Iya. sini. Baru lu upload di channel lo. Iya, di channel. Saya bilang sama Fajar, ada video-video di sana. Itu kan pas saya itu bikin behind the scene itu buat ini kan, itu cuman video lirik. Oke. Jadi saya video Fajar waktu itu sebelum kita berangkat itu. Oke, waktu proses recording sama lu dibikin video-video yang akhirnya dianggap itu sebagai video Iya. klip dimasukin ke channel lo. Iya. Itu sebenarnya bukan video klip, Bang. Iya, Itu bukan buat video. konten di TikTok. Oh, tadinya gitu. Iya, mau di TikTok karena videonya cuman pakai HP kan. Oke. Itu pakai HP semua, Bang, yang Oke. Yang kita lihat di channelnya Ahmed Gorafu, guys, itu adalah dokumentasi Ahmed selama Fajar lagi recording. recording. Sebenarnya itu belum video klip Belum ya. video Tadinya klip. ke depan emang akan kita buat video klipnya. Iya. Nah, sampai akhirnya lu kaget. Kaget. Tahu berapa hari yang lalu lu tahu? Videonya di ini udah kan pertama es kan, oke. es hijau. Habis itu udah es merah. Es merah. Tapi saya biar, Bang, karena saya kan biar aja, berarti banyak yang suka lagu ini. Cuma nanti cerita-cerita ternyata itu dicuri orang. Lu kaget dong. Iya, kaget. Ini gue penciptanya loh. Ini Iya. gue penciptanya. Gue nggak bisa monetize. Iya. Oke. Nggak bisa. Nah, dalam bidang musik digital Kak Congki, ini berarti ada pihak lain yang mendaftarkan, begitu ya? Ya, kemungkinan untuk kondisi besar ini. ya untuk kondisi ini berarti ada pihak lain yang mendaftarkan itu, Kak Denny. Jadi mendaftarkan lagu, jadi memang ada dua royalti itu, artis perform untuk penyanyi, mechanical royalty untuk pencipta lagu. Oke. Oh, dalam satu karya lagu Dalam itu satu ada karya dua hak lagu. royalti. Iya, benar. Satu pencipta Iya. untuk lagunya dan hak penyanyinya. Ya, Oke, terus biasanya si pencipta ini punya publisher sebenarnya. Publisher lah yang bakal biasanya dari publisher ngurusin ke si agregator atau labelnya atau pemilik master. Nah, di sana harus ada persetujuan atau on papernya ya, baik itu penyanyi, pencipta lagu, atau si pemilik master. oke. Pemilik master ini bisa jadi kayak label atau perseorangan, mungkin begitu ya. Jadi setelah itu dinaikkan itu ke mungkin agregator, bisa agregator yang ada di Indonesia atau mungkin agregator yang ada di Asia atau di luar wilayah Asia.
Nah, setelah itu dia pasti akan membutuhkan waktu untuk mencerna itu dan akhirnya tayanglah di semua digital store. Di DSP kita biasanya memberitahukannya. Nah, memang proses itu berdasarkan dari paper sebenarnya. Oh, dari kerjasama ya. Dari kerjasama, kesepakatan kerjasama, baru itu bisa naik, baru itu didaftarkan bisa di naik. mana-mana. Jadi kalau misalnya si pencipta tidak merasa kalau pernah menandatangani kesepakatan atau bentuk lainnya, bisa dipastikan juga kalau misalnya sebelumnya mungkin pernah ada mungkin tanda tangan atau bentuk apapun, ya kalaupun misalnya tidak ada, berarti itu lucu ya, kenapa itu bisa ada itu. Dan bisa diklaim oleh pihak lain. Ya, benar. Oke. Nah, kalau kemarin tuh sempat dicari-cari ya sama Singi ya. Berarti yang terdaftar itu atas nama channel YouTube apa? MR Fruri JBL ini. Oh, dia tuh yang Iya. MR Fruri JBL. Oh, Dia yang kalau untuk di ini di YouTube. di YouTube. Iya udah masuk di monetnya kan. Tidak bisa di video tidak dapat dimonetisasi. Oh. Dia yang ini. Oh, berarti untuk situasi ini berarti memang sudah diklaim gitu ya, Iya, sudah Mas Singi? diklaim. Iya. Saya juga sempat tuh dapat info semalam kalau misalnya lagu Cinta Tak Selamanya Indah itu juga nggak bisa diklaim lagi karena Benar. pihak lain. Iya. Saya sempat searching juga tuh tadi Oke. ini. Jadi ternyata ada dua sebenarnya yang ngeklaim si Lagu ini? lagu Oke. itu. Ada namanya itu, saya sebut aja Iya, iya. Mr. Fruri JBL. Oh, yang tadi benar. Iya, Oke. sama Kipotos DJ. Oke. Ternyata yang masuk ke channelnya Bang Ahmed itu yang Mr. Fruri JBL. Iya JBL. Ada yang dua orang yang ngeklaim lagu yang sebenarnya sama Bang Ahmed ini tidak diserahkan ke siapapun haknya. Iya, Ya. nggak pernah. Oke, berarti yang untuk yang JBL yang untuk YouTube mungkin yang diklaimnya sama ini nih yang JBL. Iya. Kalau yang Spotify dan lain-lain diklaimnya sama yang itu. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ada di Spotify. Di Oh. Spotify, ada di Apple Music juga. Dua-duanya ada. Oh, di Apple Music udah ada juga. Udah ada juga. Dan bukan atas nama Bang Ahmed gitu. Nah, berarti selama lagu itu diklaim sama dua pihak ini dari data yang kita dapatkan, berarti nanti semua penghasilan lagu akan masuk ke dia. Masuk ke dia. Semuanya. Di seluruh DSP sosial digital platform. Di YouTube, Di YouTube, di Spotify. ada di TikTok juga, Instagram juga ada musik tuh di situ. Emang ada penghasilan juga di Instagram? Iya, Instagram. Kalau pakai musik itu Instagram, TikTok, Facebook. Makanya kalau menurut saya balik ke si Bang Ahmed? komposer, Iya. apakah pernah melakukan sign itu apa tidak gitu. Kalau saya nggak pernah ada ini. Nggak pernah ada. Iya, bahkan mau dibelikan sama orang kan. Mau dibeli. Saya bilang enggak, itu karya. Maksudnya saya banyak buat lagu kan. Cuman karena udah sama Bang Denny kemarin kan lagunya itu diputar di mana-mana. Makanya saya bangga. Saya nggak mau dibeli berapapun itu saya nggak bakal jual, Bang. Oke. Itu maksudnya karya saya anak daerah Gorontalo yang penghargaannya sangat tinggi. Makanya orang yang mau cover saya bebas. Kalau misalnya ini saya nggak bakal, kalau misalnya di YouTube kan mau berapa saya kasih aja, misalnya mau 50-50 atau gimana. Saya nggak pernah klaim semua. Oke. Saya kasih. Nah, Kak Coki, Bang Singi, untuk kondisi kayak gini sebenarnya pernah terjadi nggak sih sebelumnya karya orang diklaim pihak lain yang bukan pencipta atau pembuatnya? Kalau itu sebenarnya Dari pengalaman Kak Coki di Iya. sekolah Kak Coki. banyak sih hal itu bisa terjadi. Banyak banget gitu. Tapi Berarti yang memang bikin lagu si A, yang ngeklaim si B, itu memang sebelum-sebelumnya memang banyak terjadi. banyak terjadi itu. Malah di major label juga pernah terjadi hal tersebut. Oh, label-label besar juga Ya, pernah ngalamin. terhadap mungkin artis yang sudah populer gitu. Nah, makanya terkadang tuh menurut kita perlu adanya kayak sosialisasi atau informasi, misalnya acap kali terkadang pelaku industri musik yang selalu gelap mata gitu apabila mungkin diberikan sejumlah materi gitu yang akhirnya mereka tidak tahu kelanjutan dari pilihan hidup yang dia pegang gitu. Maksudnya menjadi seorang pencipta lagu itu kan sebuah pilihan bermusik ya. Dengan hal apapun yang banyak pekerjaan di luar sana, mereka memilih untuk menjadi pencipta lagu.
musik director atau produser musik gitu. Tapi acap kali terkadang mereka tidak tahu tentang industri itu gitu. Atau kurangnya penghargaan publik mungkin terhadap mereka gitu. Nah, makanya terkadang itu yang terkadang membuat sedih ya semuanya hal itu gitu. Karena penghargaan itu yang mungkin kalau Bang Ahmed tadi menceritakan pernah ditawarin untuk dibeli dan lain-lain sebagainya, tapi Bang Ahmed berpikir enggak, ini penghargaan tertinggi buat saya, kebanggaan saya bisa didengarkan orang, apalagi kalau mau cover silahkan aja, atau bentuk kerjasamanya seperti apa. Menurut saya penghargaan itu yang terkadang pun juga publik harus tahu. Itu sih Bang Denny. Nah, kalau Iya. dari pengalamannya Bang Singa gimana? Ya kalau saya sebagai ENR itu biasanya lihat potensi Kak Den. Oke. Jadi potensi itu bisa jadi potensi artisnya, terus potensi lagunya, potensi pasarnya. Nah untuk di lagu Cinta Tak Selamanya Indah ini, Bang Ahmed punya persona si Fajar gitu kan. Jadi otomatis lagu itu akan viral karena mengikuti dari kisah cintanya Fajar gitu. Nah seringkali itu komposer-komposer itu tidak melek terhadap segala aturan. Sebenarnya untuk bikin lagu terus untuk bisa kita upload di sosial media setidaknya harus kita amankan dulu. Ya bisa jadi lewat agregator, bisa jadi lewat publisher gitu. Karena kita nggak tahu nih lagu ini bakalan viral atau enggak. Tapi setidaknya kita sebagai komposer itu harus mengamankan dulu nih haknya kita. Nah karena ketidaktahuan atau karena hanya berkarya secara ikhlas gitu kan, dan benar-benar dengan apa namanya, dengan pikiran, dengan kemampuan dan jaringan yang kita punya terbatas gitu. Ya akhirnya dengan apa adanya kita upload di YouTube. Akhirnya banyak ini pihak-pihak yang melihat potensi itu gitu. Akhirnya dia klaim sendiri karena melihat wah ini yang namanya lagu itu pasti investasi jangka panjang gitu kan Kak Den. Mati pun royaltinya masih tetap masuk gitu. Nah, Kan sepihak nih, karena ada beberapa orang yang ikut dalam produksian itu. Ada 3 orang ya, apa 2 orang gitu tadi ya. Maksudnya bagaimana menurut teman-teman itu gitu loh. Nah, Bang Ahmed dengan kondisi ini kan tadi ada nama-nama lain juga, ada Mas Aldo, ada Bang Ulu, ada Fajar udah pasti, ada Bang Ahmed. Ini apakah rekan Bang Ahmed yang lain juga tidak pernah menyerahkan hak atas lagu ini? Enggak, mereka justru kasih info sama saya katanya. Oh, malah mereka yang ngabarin. Iya, Ini lagu ngabarin. kita udah nggak bisa nih gitu. Iya, Oke. itu kan mereka juga mau izin katanya bisa nggak di-upload sama mereka, nggak apa karena kan kita kerjasama jadi ya nggak apa-apa teman-teman ngupload nanti tinggal kalau misalnya kan pasti diminta juga untuk pembagian atau apa kan di kayak di YouTube. Iya, benar. Oke, kita akan bagi situ. Tapi tiba-tiba dilihat, ini udah nggak dimonet ya, Met. Baru saya juga kaget, makanya saya cerita sama abang, ini lagu saya kayaknya dicuri orang bang. Oke. Itu informasi dari mereka kan, saya nggak tahu apa-apa bang. Oh, informasi malah dari 2 temennya Iya. itu. Oke, berarti bisa dipastikan memang tidak ada penyerahan hak nih Iya. dari ketiga penciptanya. Nah, berarti sebenarnya kalau ditarik ke belakang ini adalah Bang Ahmed sih berkarya dengan jujur aja ya bro. Upload aja ah. Udah kelar nih, mendingan diupload aja. Diupload, udah nggak berpikir apa-apa karena kan emang cuma berkarya, belum melihat ini lagu ini ternyata ada nilai uangnya di situ. Nah, di pihak lain ada nih oknum-oknum yang memang ternyata emang mata pencariannya mungkin di situ ya. Dia nyari nih, wah lagu ini dicek, wah belum ada yang klaim. Dia klaim, ceret diurus semuanya. Sampai akhirnya nanti haknya yang harusnya ke Bang Ahmed, ke pencipta yang lain, ke Fajar sekalipun Iya, ke akan Fajar hilang. Hilang benar-benar Kak Congki. Ke dia karena secara hukum dia yang mendaftarkan gitu. Iya, benar. Nah, untuk kondisi ini nanti yang akan terjadi adalah apa? Adu bukti berarti. Sebenarnya siapa yang pencipta sebenarnya? Berarti akan arahnya ke situ. Akan ada adu bukti, berarti ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh si pencipta lagu atau komposer tentang mungkin bagaimana progres dia menciptakan lagu atau pertama kali dia mengupload dan lain-lain sebagainya. Oke, materi-materi bla Iya. bla bla yang berhubungan dengan lagu tersebut. Iya. Oke, gue punya bukti-bukti ini, lu punya apa gitu. Ntar mungkin di pihak ketiga yang akan menentukan, oh berarti ini benar punya ini. Iya, sebenarnya kalau dipilah di profil yang lain kan, biasanya kalau pengusaha biasanya asetnya itu misalnya rumah, tanah atau kendaraan gitu. Tapi kalau pencipta lagu ya asetnya ya katalog lagunya. Karya dia ya. Itu karya dia yang mungkin sepanjang masa atau selama orang masih bisa mendengarkan itu,
berarti ada royalti yang bakal jatuh ke mereka. Jadi alangkah tidak eloknya gitu, royalti yang tidak seberapa itu ternyata diklaim oleh pihak lain yang menurut saya bukan sebagai sebagai orang yang memotivasi para musik Indonesia gitu loh. Jadi kadang hal itu yang kadang mereka tidak tahu. Akhirnya setelah mereka tahu, akhirnya mereka mencoba untuk menghargai itu gitu. Contohnya kalau dulu tidak membeli bajakan, karena kalau dilihat persentase yang didapat juga tidak semuanya besar ya. Selalu orang ngomong manis-manis ini bakal royalti, bakal jutaan dan lain segala macam gitu. Terkadang tidak semuanya gitu. Meskipun ada 200 juta penduduk Indonesia, terkadang nggak semuanya mendengarkan lagu itu gitu. Jadi kalau misalnya lagunya tidak terlalu tidak booming gitu. Bagaimana itu kalau misalnya dia seorang adik kita gitu. Di keluarganya yang mungkin satu orang punya profil sebagai dokter atau profesional lainnya dan dia memilih jalur itu. Jadi sebenarnya penghargaan itu yang paling tertinggi karena Bang Ahmed pun sendiri mungkin lebih memilih untuk lagu itu dipakai orang gitu. Menjadi kebanggaan tersendiri ya Bang Ahmed ya. Nah, makanya itu yang harus diketahui publik juga sih sebenarnya. Iya. Dia sih seneng kalau lagunya di cover apa segala macam, tapi bukan berarti haknya diambil. Iya. Apa yang Bang Ahmed rasain sekarang? Apa sih yang terpikir? Apa Bang Ahmed mau ke toilet? Dapat inspirasi. Iya. Kalau saya kan itu yang pertama saya nggak mau lah, maksudnya itu karya yang saya ciptain itu bukan ini banyak perjalanan yang harus saya lewati dari situ. Harus jujur Bang, saya waktu produksi itu saya harus kan itu disewa. Kayak kalau teman-teman saya ini enggak, dia memang punya home studio, cuman kayak mic, kayak apa maksudnya apa hardware yang buat alat-alat yang recordingnya ya? recording itu kan disewa itu Bang. Jadi dia disewa punya teman-teman tapi sebenarnya dikasih gratis ke saya, cuman karena saya nggak enak kan, maksudnya udah minjam, udah ini. Habis itu juga fasilitas yang teman-teman kasih sama saya itu kan saya harus bayar juga. Baru yang paling inti itu Bang, saya punya rencana sama Pajar karena lagu ini terakhir kita buat liriknya itu di masjid Bang. Jadi hasilnya ini saya udah cerita sama Pajar sama Ulu, nanti insya Allah lagu ini juga jadi barengan sama Pajar kan waktu itu mau berangkat kan. Nanti kita akan bantu kan di Facebook itu kan ada ini kan akun sosial buat teman-teman Gorontalo musisi semua itu kita di sana Bang, kita harus sedekah. Jadi itu memang sudah kita niat kalau misalnya ini lagu ini laku Menghasilkan sesuatu. ya menghasilkan sesuatu, kita minimal bisa bantu-bantu bangun masjid. Itu saya mau buat bak air wudhu di masjid itu Bang, bener. Sebenarnya saya punya niat baik bersama teman-teman, bersama Pajar mau bantu masjid Bang, bener. Makanya dari situ mereka yang ini kan, bagaimana kamu mau bantu ini sedangkan ini lagu kamu dicuri. Makanya saya kaget Bang, saya WA Bang, lagu saya dicuri Bang. Iya, makanya yang terpikir gue pengen ngobrol sama Kak Congki juga Iya, bawa Bang Singi. Nah, jadi setelah dicek itu yang klaim itu YouTuber dalam negeri, YouTuber Indonesia apa YouTuber luar Bro? YouTuber dalam negeri kayaknya. Oh, berarti orang kita juga yang ngeklaim. Tapi dia publishnya di publisher Amerika. Wah. Jadi dan ada beberapa platform di online itu kita bisa upload lagu sendiri, terus kita bisa klaim haknya sendiri dan itu banyak. Ada ya TuneCore, ada Store Kids itu yang Keyphotos itu kayaknya di Store Kids itu. Terus banyak pokoknya. Jadi tinggal ambil masternya terus upload. Terus pernyataan-pernyataan itu juga secara online. Jadi banyak tuh term condition, terus tinggal tanda tangan digital bisa diupload gitu. Dan itu banyak. Cuman kalau di Indonesia kan ya kayak Believe atau Orchard ya gitu-gitu. Itu kan sebenarnya bisa perorangan. Mungkin nextnya Bang Ahmed bisa daftarin sendiri gitu. Ada beberapa agregator yang terpercaya gitu kan, dan yang memang benar-benar surat pernyataannya itu
tertulis dan jelas siapa-siapanya gitu. Oh, berarti yang ngeklaim ini emang orang ngerti ya, orang ngerti karena dia juga daftarkan agregatornya bukan di Indonesia, bukan di Asia, dia pilih di Amerika. Kasarnya gini, lu mau ngurus juga agak ribet nih. Iya. Kalau di Indonesia, di agregator di Indonesia banyak juga Kak Congki ya. Nah, dia kan bisa sebenarnya pakai agregator sini. Tapi kan kalau di dalam negeri lu gampang urusannya. Tinggal hubungin, telepon, bilang ini ribet, ini salah, klaim hak ciptanya bukan punya dia, gini-gini, selesai. Di Asia juga masih kejangkau, makanya dia pakai yang di luar. Kalaupun diurus atau diusut, dikomplain, prosesnya agak lama. Jadi uang masuknya masih agak banyak lah. Gitu. Wah, parah sih. Tapi pertanyaan saya ke Bang Ahmed nih. Maksudnya kan kalau seniman itu kan berpikirnya itu kebanyakannya itu ya lebih ke alam ya. Kebaikan, kejujuran, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya ternyata lagu ini tidak bisa untuk diklaim lagi, itu bagaimana tuh? Menurut Bang Ahmed gitu, sebagai musisi mungkin ada apa kayak maksud tadi mau bikin bantu masjid dan ada Fajar juga ada haknya Fajar juga yang hilang di sini. Iya, haknya Fajar dan Fajar juga yang di Jakarta dengan Bang Denny juga. Itu Bang Ahmed mau bagaimana dan next-nya itu? Kalau saya sih kalau mau ilas enggak pasti ya. Karena itu hak saya. Iya, gue juga nggak mungkin. Kalau misalnya setelah lihat video ini misalnya dia mau komunikasi dengan saya, silakan, saya akan ini. Cuman yang pasti sesuatu yang dibuat dari hal-hal yang tidak baik itu imbasnya juga tidak baik ke orang itu, Bang. Saya percaya itu. Tuhan pasti adil kan. Kalau memang dia ambil, saya nggak dapat apa-apa, bisa saja itu akan membuka rezeki buat saya lagi untuk yang ini. Yang lainnya dia juga yang akan merasakan kok kalau misalnya dia bagaimana ketika hak dia yang dia ciptain, yang dia gambarkan secara rasional, dia tuangkan dalam bentuk lagu, kemudian dicuri orang. Karena ada hak. Yang pertama sih itu karya cipta ya. Itu karya cipta. Gue nggak kebayang sih gue yang bikin, gue yang ngulik, gue yang recording capek-capek, gue ngedit, jebret, anjrit orang yang ngeklaim gitu. Dicaci orang lagi, Bang. Kita sementara itu live juga kan. Kita live, Bang. Jadi itu tuh buat apa ya, motivasi buat si Fajar juga. Jadi mereka ketawa kan, Fajar ngeteknya itu kan salah-salah. Jadi orang ketawa itu sebenarnya cuma buat hiburan juga, tapi memang rezeki. Tapi udah kayak gini, Bang. Wah, ini nah makanya ini kita juga mungkin teman-teman yang lihat konten ini bisa tulis di komen nih. Sebaiknya gimana sih dari mungkin ada teman-teman label atau teman-teman yang ngerti juga. Kita juga udah sempat nanya-nanya sama teman-teman yang di WAMI ya. Iya, di WAMI ada. Nah, kalau pandangan mereka tuh ketua WAMI-nya siapa? Medi Ferialdi. Pak Medi ngasih pandangannya gimana? Jadi kalau Kita pandangan dari beberapa teman-teman, ada Mbak Rita dari Pustaka Musik juga, mungkin dari datanya dulu ya, dokumen yang Bang Ahmed punya, mungkin bisa dipenuhi dahulu sehingga dipersiapkan sehingga nanti kalau untuk urusan klaim otomatis ada bukti yang diberikan ke mereka. Oh, berarti akan ngadu bukti nih ya? Iya. Nah, pelajarannya adalah berarti buat teman-teman, buat Bang Ahmed juga, kalau udah berkarya jadi sebuah karya, sebelum dilempar ke sosial media, dibikin dulu payung hukumnya ya. Kerja sama-sama agregator, terus sama bisa langsung ke publisher langsung. Oh, langsung ke publisher. Biar nanti mereka yang menyebar semuanya dan di saat itu terjadi hak-haknya semua udah jelas ya. Kasarnya gini, ini kita kayak ngelepas anak keluar, toto diculik, dibawa. Dibikin akte kelahirannya. Ini anak gue gitu. Di Amerika lagi. Belum lagi di Rusia tuh perang. Bener-bener ini ngurusnya juga di KUA Amerika. Jadi kita agak repot nih kalau simpelnya seperti itu. Ini memang dia udah orang yang klaimnya orang yang udah paham, makanya dibuat di agregatornya di Amerika jauh, perlu proses waktu. Nah, seandainya ada pendapatan di lagu itu, berarti akan masuk ke si pemilik klaim itu. Iya, kalau misalnya dibiarkan saja akan masuk. Karena ini kan bentuknya masih baru ya. Jadi biasanya butuh waktu untuk berapa bulan untuk ngelihat dulu berapa pendapatan mereka.
Habis itu bakal diberikan, dihitung oleh si agregator dan diberikan ke pihak master. Jadi nanti pihak ketiga yang menentukan ini punya siapa sih? Jadi- Agregatornya? Eh, jadi dalam artian begini, kalau pencipta lagu tuh memang publisher, kalau penyanyi biasanya label ya. Karena penyanyi nggak mungkin masuk ke publisher. Memang publisher berguna untuk collecting dan lain-lain hal yang bersentuhan seperti sekarang ini gitu. Jadi setelah publisher, biasanya itu si publisher yang diberikan perwalian itu yang akan nge-collect itu atau memberikan klaimnya terhadap mungkin pihak lain. Oke. Nah ini kan netizen Indonesia ini luar biasa nih ya. Biasanya sangat powerful. Nah berarti yang ngeklaim lagu Ayah di YouTube adalah JMR Frury JBL. Frury JBL. Iya. Oke. Yang ngeklaim di platform apa tadi? Sama Mr. Frury JBL juga. Kalau yang DJ itu? Juga sama. Cuman yang masuk ke Bang Ahmed yang Mr. Flurry itu. Mr. Iya, Flurry. Tapi satu lagu itu ada 2 yang punya gitu. Oke. Nah terus agregatornya itu namanya apa? Gold Cash ya? Cash Gold Record. Cash Gold Record. Martin Amerika. Nah tuh mungkin bisa netizen kita ngasih tahu biar dia notifikasinya rame akan mendapatkan atensi khusus. Ini apa sih ini di komen Instagram kita? Kok banyak omongannya? Coba dicek nah siapa tahu gitu tuh. The power of netizen. Cash Gold Record ya. Gold Record. Oh itu yang agregator yang digunakan oleh si yang ngambil klaim Mr. Flurry ini untuk mendaftarkan lagunya Bang Ahmed. Kalau bisa dinotis ke sini, dia dia mungkin akan nge-hold sehingga akhirnya terjadi adu data dulu. Jadi hak ekonominya tidak hilang. Iya benar. Mohon bantuan the power of netizen Indonesia. Semoga bisa memberikan suatu hal yang baik sehingga Bang Ahmed sebagai pencipta lagu bisa mendapatkan haknya, teman-temannya juga. Dan Fajar juga yang di situ ada hak penyanyi juga bisa mendapatkan haknya. Sehingga mereka bisa melaksanakan niat baiknya untuk membuat sesuatu di salah satu masjid di Gorontalo. Karena mereka punya nazar dari lagu itu ingin diberikan sumbangannya ke masjid itu. Thank you Bang Ahmed. Siap. Saya bisa merasakan apa yang Bang Ahmed rasakan. Gue juga nggak ngebayang gue udah ngegedein anak, gede, dibawa sama orang diakuin. Itu ini yang pertama masalah karya, gue bisa ngerasain banget Bang Ahmed. Kita akan, gue juga udah ngobrol sama Bang Congki, sama Bang Singi juga. Kita akan support semampu kita lewat jalan yang kita punya. Ya, Kak Congki terima kasih. Kak Congki ini luar biasa, pencipta lagu Goyang Bang Jali. Nah, kalau pengen tahu ini orang ini, mungkin kalian selama ini sering baca doang Congki Prawira. Ini orangnya. Bang Jali, terus lagunya Kang Sule juga banyak dibikin sama Kak Congki. Ada beberapa, jadi memang Mama telepon. Papa telepon, Oke. terus juga pernah juga di Aquarius ya, Oke. pernah di Aquarius, jadi sempat juga ngedirect vokal waktu album pertama BCL, terus beberapa Indonesian Idol ya. Oke. Kak Congki sekarang sibuk apa aja? Sekarang lagi produce Dodit Mulyanto. Dodit Mulyanto. Yang Ada- stand up. Ya. Oh nyanyi sekarang Dodit. Nyanyi. Oh keren. Sekarang stand up dan nyanyi. Oke. Terus ada Mita Lestari. Oke. Dan ada beberapa lainnya. Oke. Dodit udah rilis belum lagunya? Dodit sudah rilis. Apa judulnya? Sehidup Semati Sama Kamu. Oh udah ada di platform musik. Sudah. Oh bisa kita cek deh. Kalau Mita udah rilis juga? Mita udah ada Cinta Segitiga. Oke. Siap. Mari kita lihat karya-karya Kak Congki yang lain. Kita tunggu. Gue tungguin juga lagu buat gue yang terbaru. Siap. Gini. Kalau Mas Singi sekarang lagi sibuk apa? Sibuk produce juga, Oke. produce beberapa artis. Cuma saya lebih kepada artis yang baru nih, lihat potensi baru-baru. Mungkin Fajar nanti. Oh boleh. Atau kita bikin lagu baru buat Fajar ya? Iya. Kita bikin Saya lagu sih baru gitu. buat Fajar, tapi kita beresin dulu Iya. hak-haknya semua agar semuanya bisa mendapatkan hak sesuai dengan emang haknya dia gitu. Enggak, jangan main upload lu sih. Main upload aja diambil sama orang itu. Kalau saya bagaimana ya? Bersyukur aja apa yang udah Allah kasih sama saya. Cuman teman-teman saya ini Bang, itu Aldo Gorapu sama Ulu Mile itu yang nelpon. Itu kamu malah santai. Bukan malah santai, saya juga sakit, Bro. Bro, kita bisa hubungin nggak Bro? Bisa. Terakhir Bro, Hubungin. kita hubungi Bro. Aldo, sebelum gua tutup, jadi kita bisa mendengarkan
Nah, Betul. ini kita udah nyambung. Itu si Aldo. Ah, ini Aldo. Aldo. Aduh, ya ini Aldo. Dok, gue pengen ini di sini ada Bang Amet, pencipta lagunya bareng sama lu juga waktu itu bikin lagunya. Di sini ada Bang Singi juga dari label Nada Juara. ada Pak Kacongki juga pencipta lagu yang banyak. Nah, mereka ini tempat gue nanya untuk kondisi yang dialami sama Bang Amet sekarang. Nah, ini juga ada baru gabung nih. Ah, ini siapa? Satu lagi. Ulu Mile. Bang Ulu. Salam kenal. Bang Aldo, salam kenal. Siap. Nah, semalam jadi Bang Amet itu WhatsApp gue, WhatsApp gue. Ternyata lagu dia sudah tidak bisa diklaim. Dalam arti monetisasi. Monetize-nya Monetize. sudah diklaim pihak lain. Nah, kita barusan ngobrol ngebahas ini, kenapa bisa terjadi, terus apa yang bisa dilakukan, sama apakah ini biasa terjadi di digital musik. Ternyata memang sudah banyak hal kayak gini terjadi. Semoga bisa diusahakan haknya kembali, walaupun perlu proses, tadi kata Kak Congki, kata Kak Singi, ya. Nah, bro, lu sebagai yang ikut terlibat dalam membuat lagu, gimana ngelihat ini? Bang Aldo dulu deh, Bang Aldo dulu, atau Bang Ulu dulu, silakan. Nah sekarang itu kan zaman digital emang segala sesuatu ya, apalagi karya yang emang ada pencipta aslinya terus diklaim itu sekarang itu kan bisa dilaporkan ke lembaga atau pihak-pihak yang menangani itu, kayak merek juga ada Haki, terus ada WAMI dan segala macam. Nah untuk masalah lagu ini Bang Denny, saya pikir ini kebangetan, keterlaluan. Artinya lagu ini kan karya kita udah susah payah bikin, tapi ternyata orang lain yang manfaatin gitu, sampai dimasukin ke YouTube-nya dia buat manfaatkan, dapatkan uang dari situ. Dan tentu ini pelanggaran berat menurut kami, menurut saya. Kita udah, ya si Amet tahu bagaimana sejarahnya, ceritanya kita bikin lagu ini kan, kita kumpulin semua kata-kata si Fajar di video-videonya dia, kemudian kita bikin sampai jadi satu lagu, kita komposisi, kita ke rumahnya si Bang Aldo tengah malam waktu itu, kita jadiin lagu. Nah ini tentu kan bukan hal yang secara instan ya, lagunya nggak jadi secara instan, jadi ada sebuah usaha gitu. Terus setelah lagu ini jadi, kemudian ada pihak-pihak yang mengklaim, tentu ya kita merasa terganggu lah gitu, karya kita kok diklaim orang lain. Jadi dalam hal ini ketika kami melihat Fajar sudah di tangan Bang Denny, emang sudah semestinya gitu ditangani secara hukum, dilaporkan bahkan. Saya pikir gitu sih Bang Denny. Siap. Kalau Bang Aldo, gimana Bang Aldo ngelihat ini? Ya kalau saya sih miris aja gitu. Ini kan karya kita terus diambil oleh orang lain gitu, nggak bisa kayak gitu Bang. Iya, ngerti. Gue sangat memahami kondisi itu, bro. Gue kebayang juga orang gue yang bikin, kalian yang bikin segala macam. Saat ada penghargaan, hak ekonomi, orang yang nikmatin kan itu parah banget gitu. Nah, Bang Amet, Ya. seandainya nih yang ngeklaim nonton, Bang Amet mau ngomong apa sama dia? Terima kasih banyak sudah mencuri lagu kita. Karena saya cuma memotivasi aja buat ini. Karena kita punya tujuan baik. Oke lah, kalau misalnya dia udah curi lagu kita ilas. Tapi setidaknya apa yang menjadi mimpi kita mau bangun masjid, dia bisa bantu. Itu aja sih buat saya. Oh, kalau Secara rasional. itu buat Bang Amet ya. Iya. Kalau gue sih tetap masih kesel, bro, jujur. Haknya harus dikembaliin. Tanya sama Iya. mereka, Bang. Iya. Nah, sekarang coba kalau dari Bang Ulu, Iya Bang Denny. apa Bung seandainya nih yang ngeklaim nonton nih, Abang mau ngomong apa sih? Karena ternyata YouTuber kita, bro, kalau dilihat dari channelnya yang ngeklaim, Abang apa yang mau Abang sampaikan ke yang ngeklaim lagu Abang? Ya yang mau saya sampaikan adalah untuk karya orang atau apapun itu ya, jangan main comot-comot gitu. Ya berkreativitas lah ya, bikin karya sendiri. Sekalipun sekarang ini kan media sosial kan berseliweran ya gitu ya, media sosial segala macam, ya jangan asal main comot kan, segala macam kan udah dilindungin
undang-undang. Jadi buat para seluruh konten kreator di manapun itu agar memperhatikan hati-hati ya terhadap konten-konten yang lalu lalang gitu, jangan main comot-comot. Jadi ya mohon diperhatikan, kita juga ini bikin lagu kayak gini bukan asal-asalan, maksudnya melibatkan beberapa orang yang juga punya intelektual yang dicurahkan segala kreativitasnya untuk sebuah lagu, termasuk lagu si Fajar ini gitu. Jadi kesel juga sih Bang Denny. Pasti. Kalau misalkan kita udah susah payah bikin, terus tiba-tiba klaim, ya kalau misalkan ada robot gitu yang bisa ngancurin channelnya, ya udah hancurin aja sekalian hacking. Iya bro, karena hak ekonomi, semua penghasilan masuk ke mereka bro. Iya. Dimulai hari ini atau kemarin di saat lagu itu sudah terdaftar. Jadi nggak ada ke para pencipta dan ke Fajar. Nah, Bang Aldo, apa yang mau disampaikan kalau yang ngeklaim ini nonton? Kalau dari saya sih bikin lagu sendiri aja, jangan ambil karya orang lain gitu. Oke. Cuma emang perlu ditegasin sih Bang, kayak gini kan banyak banget ya yang nggak tahu soal adab etika di internet sekarang. Ya perlu, saya rasa dengan adanya kasus yang kita alami sekarang, ya perlu kita tegasin, kita somasi kalau perlu Bang. Kita kasih tahu bahwa karya-karya itu ya ada yang penciptanya, jangan asal main comot-comot gitu. Ya. Oke. Nah, kemarin juga udah ngobrol-ngobrol melalui Kak Congki ke Ketua WAMI, Pak Medi ya. Pak Medi juga udah memberikan arahan-arahan. Walaupun perlu waktu, pastinya perlu waktu, karena kan pihaknya ini jauh nih, agregatornya di Amerika bro, asal tahu aja. Agregator yang digunakan si yang ngeklaim ini di Amerika. Nah, nanti gue juga bersama Kak Congki akan membantu semaksimal mungkin. Semoga aja hasilnya baik gitu. Ada juga bukti-bukti. Kalau nanti pada akhirnya kita akan adu bukti bro. Kita akan adu bukti. Suruh liatin Di sono Iya. bukti-bukti siap ada kan, lagu, Ada. data-data Ada, Bang. digital. Kita punya bukti-bukti video dari awal penciptaan, nyusun teksnya, terus perbaikan ejaan si Fajar. Si Fajar ini kan ejaan bawaan bahasa Gorontalonya kan kental banget. Itu iya. ada video saya. Oke, Jadi siap. saya ngeja sama Ahmed di ruangan Sama ada. Aldo juga ada filenya. Oke bro, udah. Masalah bukti-bukti nggak usah dibahas detail deh. Pokoknya lu punya kan? Iya. Biar Punya. aja, karena itu akan jadi sesuatu nanti di saat kalian saling mengadu bukti ya. Nggak usah kita buka Iya. terlalu lebar. Oke, pokoknya kalian siapin bukti-buktinya. Kita di sini mengusahakan dari jalan yang kita bisa. Nanti dibantu juga sama teman-teman yang ada di sini. Dan satu kata lagi, tetap semangat, sabar. Iya Bang. Ya, Siap. Nanti kita buat lagu baru lagi buat Fajar. Ya. Siap, Bang. Nanti Kak Siap. Congki, Bang Singi juga siap support lagu baru buat Fajar. Ya Bang. Ya. Siap. Thank you bro. Thank you. Siap. Tetap semangat ya. Lemes banget lu nggak dapat monetes. Oke, Bang Ulu, Aldo, terima kasih. Salam kenal ya. Siap. Bye-bye. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, sekarang saya juga lagi minta masukan dari Pak Edi Haryanto. Haretno. Oke, dari Pak Edi untuk minta arahan tentang apa yang terjadi sama Bang Ahmed dan Fajar tentang lagunya yang diklaim sama pihak lain. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Iya, sehat-sehat Pak Edi ya. Salam kenal dari saya Denny Cagur. Alhamdulillah ya, Den. Gimana, Den? Nah, Pak Edi, jadi gini Pak Edi, ini ada salah satu talent yang gabung di manajemen saya, Fajar dan Bang Ahmed pencipta lagu. Lagunya kan lagi rame banget tuh sekarang nih Pak Edi. Judulnya Ayah Cinta Tak Selamanya Indah. Nah, lagu itu Bang Ahmed sih sebagai musisi dia berkarya jujur aja, bikin, upload di YouTube. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemarin dia kaget bahwa di channelnya sendiri, lagu ciptaan dia sendiri sudah tidak bisa dimonetize karena sudah didaftarkan oleh pihak lain. Nah, kondisi ini gimana nih Pak Edi? Emang bisa gitu ya Pak Edi ya? Ya, banyak atau pernah memang banyak terjadi seperti ini. Ada yang ngeklaim gitu, banyak.
Jadi memang kita harus buktikan juga bahwa itu memang miliknya Fajar atau Bang Ahmed. Oke. Jadi kita bisa counter claim bahwa memang itu bukan punya yang tadi yang ngeklaim itu. Oke. Jadi disanggah aja ke YouTube-nya bahwa itu memang punyanya Fajar atau Bang Ahmed itu. Oh, Kita counter claim aja. Bisa counter claim gitu Pak Edi ya untuk membuktikan bahwa Bisa. lagunya ini Kita bukan jawab aja ke YouTube. Oh, lo lapornya ke YouTube gitu Pak Edi. Jadi kan itu diklaimnya kan kita nggak bisa monetize-nya di YouTube. Makanya kita harus buatkan surat juga ke YouTube bahwa itu memang punya Fajar atau Bang Ahmed gitu. Oh, siap dengan menyampaikan Dan kenapa tidak bisa dimonetize gitu? Oh. Biasanya gitu kan kalau sudah orang monetize berarti kita udah nggak bisa lagi. Terus kita di blok kan? Oke. Jadi bisa. Nah kita bisa counter claim. Bahwa itu punya kita. Gitu. Ini ditunggu jawabannya dari YouTube biasanya gitu. Ini khusus untuk YouTube ya. Yang lain ya sama juga. Kalau misalkan diklaim di mana ya di tempat lain lah gitu ya. Itu kita sama. Kita harus counter claim. Iya, ternyata pas saya cek di Spotify juga udah ada Pak Edi. Di Apple Music udah ada. Tapi ya itu bukan atas nama Bang Ahmed atau Fajar yang mendaftarkan. Berarti prosesnya sama juga lapor ke mereka juga gitu Pak Edi. Sama ke digital platform ya. Streaming platformnya, betul. Oh, baik Pak Haji. Kalau bukti sih banyak Pak Edi, bahkan ada baterai digital waktu mixing mastering, recording video, konten-konten TikTok itu lengkap semua. Karena itu kan mereka yang buat lagunya gitu Pak Edi. Betul. Jadi itu bukti-bukti itu kita harus kumpulkan bahwa memang itu milik kita gitu. Oh, baik. Miliknya Bang Fajar atau Ahmed. Siap. Nah, saya enak banget nih bisa ngobrol langsung sama Pak Edi karena Pak Edi waktu itu pernah ketua WAMI Pak Edi ya, periode tahun berapa tuh Pak Edi? Saya di tahun 2014 ya. Oh, iya. Iya. Oke, sekarang Pak Edi kesibukan apa? Saya di publisher juga. Oh, di publisher. Iya. Oh, siap. Mungkin salah satu publisher. Siap, mungkin ke depan kita semoga bisa kerjasama Pak Edi ya. Siap. Ini ngomong-ngomong Fajar sama Bang Ahmed itu sudah ada di publisher atau belum ya? Sepertinya sih belum, Pak Edi, belum pernah kerjasama dan belum pernah menyerahkan hak juga ke publisher manapun gitu. Nah itu salah satu keuntungan publisher ini kan memang disitulah biar saja pencipta lagu berkarya, biar segala sesuatunya bisnisnya serahkan ke publisher. Jadi publisher yang urus. Kalau ada seperti ini, biar publisher yang urus, maksudnya seperti itu. Iya, benar. Iya. Jadi mau kemana aja, mau publisher apa aja, yang siap. penting bisa diurus oleh publisher gitu. Oh, siap. Baik, Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Sama-sama, Denny. Sehat-sehat. Lagi di Makasih mana? Di banyak. rumah? Iya. Kenapa? Lagi di luar. Oh, siap. Oke, itu dia guys. Kita ngobrol langsung. Ya, kayaknya udah kita dengar juga karena memang fix mereka tidak menyerahkan hak gitu ya. Mereka juga tidak merasa menyerahkan hak ke pihak yang lain, bahkan mereka ikutan kesel gitu. Oke, Kak Congki terima kasih buat waktunya. Mas Singi terima kasih buat waktunya. Bang Ahmed terima kasih buat kesabarannya. Tetap semangat Bang Ahmed ya. Kita harus berusaha mengambil hak lagi. Nah, buat teman-teman yang nonton, the power netizen Indonesia. Semoga bisa ngasih notifikasi ke label itu baik via website atau via Instagram. Kayaknya dia Instagramnya dulu. Gue udah sempet buka tapi nggak tahu yang itu apa bukan tuh. Instagramnya Gold Record. Gue nggak tahu tuh itu apa bukan ya. Oke lah, terima kasih. Semoga Bang Ahmed semuanya bisa selesai. Tetap semangat. Atau kita buat lagu baru buat Fajar. Kacang ya. Oke, kita bikin lagu baru buat Fajar. Terima kasih udah lihat konten ini. Bye bye. Thank you.